Karena semua nabi-nabi termasuk Musa, Abraham, Yosua, termasuk para rasul ya, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus dan sebagainya. Mereka itu cuma manusia biasa. Bukan juru selamat, tidak bisa menjadi juru selamat. Sehingga kalau Donditan mau pergi pakai cara lain, kamu mau pergi kepada Musa, mau pergi kepada Abraham, Ibrahim, dan sebagainya, engkau tidak akan diselamatkan. Karena mereka semua itu hanya manusia. Semua nabi-nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru, semua menuntun orang kepada Kristus. Hanya lewat dia kita bisa sampai kepada Bapa, kepada sorga, kepada keselamatan. Sehingga sekali lagi, kalau Donditan mau cari jalan di tempat lain, di nabi-nabi yang lain, selain daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah sampai kepada surga. Oke, saudara-saudara sekalian, saya dapat video lagi dari si Donditan. Ya, ini orang yang suka mencari-cari kesalahan daripada Alkitab. Dia tidak mau pelajari kitabnya sendiri, Al-Quran, tapi mencoba mengais-mengais teks Alkitab untuk dia cari titik kelemahannya, lalu kemudian diserang secara membabi buta. Dan itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab, tapi hanya sok tahu. Nah, coba saudara lihat dulu video berikut ini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Gitu. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan Pak? Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Yesus belum lahir. Itu jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Jadi ada beberapa hal pernyataan yang disampaikan oleh Donditan. Pertama, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus, dan Nabi Isa sudah menyatakan hal itu, bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus. Dia menyatakan kepada Bani Israel semacam demikian. Yang kedua, di Bible itu Yesus katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan itu tidak salah. Karena sebagai nabi dia memang adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Yang ketiga, zaman Musa, Musa juga disebut adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Kenapa Musa disebut sebagai jalan? Karena waktu itu Yesus kan belum lahir. Yesus belum lahir sehingga Musa lah jalan untuk menuju kepada Bapa. Dan keempat, bukan hanya Musa, tetapi semua nabi adalah jalan untuk sampai kepada Bapa atau kepada keselamatan. Ini poin-poin yang diberikan oleh Donditan ketika dia bicara dengan seseorang. Jadi saya akan jawab begini. Pertama, kalau Donditan mengatakan bahwa Isa menyatakan di dalam Quran atau di mana itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang lurus, atau akulah jalan yang lurus, kata Allah menurut Isa Al-Masih. Nah, Donditan mendasari pada ayat mana dalam Al-Quran? Coba tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa menyampaikan bahwa Allah adalah jalan yang lurus. Coba ayat mana itu? Karena saya menemukan di dalam surah 43 Az-Zukhruf ayat 61. Sepertinya Allah menyatakan untuk mengikuti dia, namun pada saat yang sama juga mencatat bahwa Isa atau pengajaran Isa tentang hari kiamat dan sebagainya itu merupakan jalan yang lurus. Jadi mungkin secara implisit ini Isa itulah jalan yang lurus. Itu bagaimana itu? Nah, tapi saudara harus memahami saya bahwa saya tidak mengatakan bahwa Isa adalah Yesus ya. Saya sudah membuat serial video tentang itu, dan saya membedakan antara Isa dengan Yesus. Isa di dalam Quran itu bukan pribadi yang sama dengan Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Yang kedua, Donditan mengatakan Yohanes 14 ayat 6 itu tidak ada yang salah. Karena sebagai nabi, Yesus memang adalah jalan menuju Bapa. Nah, sekarang itu pertanyaan saya adalah tidak salah menurut versi siapa? Menurut versi Kristen atau Islam? Kalau menurut versi Kristen, ya Kristen percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, kepada surga. Tidak ada jalan lain. Jadi orang harus datang kepada Yesus supaya bisa berada di surga, bisa diselamatkan. Tapi kalau Donditan, saya kira bukan benar menurut Kristen, atau tidak salah menurut Kristen, tapi bagi dia tidak salah menurut Islam, karena dia seorang Islam ya. Jadi
Ketika Donditan itu tidak salah, mengatakan itu tidak salah, berarti tidak salah menurut dia. Nah, menurut dia kan, Yesus kan cuma nabi saja, cuma nabi doang. Pertanyaannya adalah, apakah seorang nabi bisa membawa seseorang ke sorga kepada Bapa? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi anggapan Donditan itu salah. Karena Yesus bukan hanya seorang nabi. Dia adalah Allah itu sendiri, sehingga bisa dia membawa manusia kepada sorga. Jadi kalau menurut Donditan, menurut Islam, ya Yesus hanya seorang nabi, itu jelas salah dan keliru. Karena tidak ada seorang pun manusia biasa, nabi manapun yang bisa mengklaim akulah jalan kebenaran hidup. Yang ketiga, Donditan juga mengatakan Musa juga adalah jalan kepada Bapa. Dan bahkan semua nabi-nabi adalah jalan kepada Bapa. Bukan hanya Musa, semua nabi-nabi. Ya, mungkin termasuk dengan Nabi Muhammad. Pernyataan Donditan itu mengasumsikan sebuah ajaran sesat yang disebut dengan universalisme. Universalisme itu apa? Ajaran yang menyatakan pada akhirnya semua manusia akan selamat. Semua manusia akan selamat, tidak peduli dia agama apapun. Dan itu adalah ajaran sesat. Sebagai seorang Islam sendiri, saya kira Donditan tidak akan setuju dengan hal itu. Karena bagi mereka menganggap kebenaran itu hanya milik Islam. Dan kalau Donditan mengatakan semua nabi-nabi adalah jalan menuju Bapa, menuju kepada keselamatan, berarti dia sudah jatuh di dalam ajaran sesat yang disebut dengan universalisme. Jadi Donditan ini secara tidak sadar, dia sudah menganut universalisme. Karena ternyata semua nabi-nabi termasuk Muhammad adalah jalan menuju kepada keselamatan. Nah, perlu saudara tahu, nabi-nabi termasuk Musa minus Muhammad ya, minus Muhammad. Saya tidak bicara Muhammad. Semua nabi-nabi termasuk Musa itu adalah justru merupakan alat yang digunakan Tuhan untuk sampai kepada Yesus. Semua nabi-nabi itu memberitakan tentang Yesus, termasuk Musa. Misalnya kalau saudara melihat dalam Ulangan 18 ayat 15, di situ dinyatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ini adalah nubuatan Musa yang merujuk kepada masa akan datang. Dia mengatakan akan seorang nabi akan bangkit di antaramu, di tengah-tengah saudara-saudaramu. Di antaramu, di tengah-tengah saudaramu itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah orang-orang Israel. Jadi dari tengah-tengah Israel akan muncul seorang nabi. Dan itu adalah nubuatan untuk Yesus Kristus. Aneh saja ya, ada orang-orang Islam tertentu yang mengatakan ayat itu merujuk kepada nubuatan Muhammad. Sementara Muhammad sendiri bukan orang Israel. Bagaimana mungkin bisa memenuhi nubuatan itu? Jadi nubuatan itu jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Dan Musa di situ sedang bicara tentang Yesus Kristus. Dia adalah manusia, nabi yang digunakan Tuhan, digunakan Allah, agar orang-orang bisa sampai kepada Yesus, bisa percaya kepada Yesus. Saudara bisa bandingkan dalam Yohanes 5 ayat 46. Sana dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Musa, kata Yesus, telah menulis tentang Yesus. Nah itu jelas, itu dari Ulangan 18 ayat 15. Kemudian Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27, jadi bukan hanya Musa saja, tapi semua nabi dikatakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus Kristus sudah dicatat, sudah diberitakan, bahkan sebelum dia lahir. Musa menuliskan tentang Yesus, Yesaya menuliskan tentang Yesus, Mika menuliskan tentang Yesus, dan sebagainya. Maka semua nabi-nabi minus Muhammad ya, minus Muhammad, itu semua mengarahkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Karena mereka menuliskan tentang Yesus. Baik lewat nubuatan, termasuk juga tipe-tipe di dalam perjanjian lama, korban penghapus dosa dan sebagainya. Semua itu bicara tentang Yesus Kristus. Jadi, omong kosong kalau Donditan mengatakan bahwa bukan hanya Yesus yang jalan kepada Bapa, kepada keselamatan, tapi Musa dan nabi-nabi juga adalah jalan. Itu semua salah karena justru nabi-nabi itu membawa manusia untuk datang kepada Yesus. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka itu tidak bisa membawa manusia ke sorga. Gak bisa, jadi harus melalui Yesus semua. Yesus sendiri, karena dia adalah Allah, tentu saja dia punya kemampuan untuk membawa manusia kepada sorga. Hanya Yesus yang berani mengklaim akulah jalan kepada hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini beda dengan Musa. Musa tidak pernah mengklaim demikian. Jadi harus dibedakan antara Musa dengan nabi-nabi dengan Yesus Kristus. Itu adalah
dua orang atau kelompok yang berbeda. Yesus memiliki kuasa untuk membawa manusia kepada surga, tapi nabi-nabi itu tidak punya kuasa. Semua nabi membawa manusia untuk datang percaya kepada Yesus, sehingga melalui Yesuslah perantara Yesus sendiri bisa sampai kepada Bapa. Kemudian terakhir keempat, kalimat atau pernyataan-pernyataan Donditan itu yang mengatakan bahwa semua nabi adalah jalan keselamatan, itu menentang persis Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata jalan, kebenaran, dan hidup. Versi bahasa Indonesia kurang lengkap, karena kalau di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu menggunakan artikel. Kata-kata jalan, kebenaran, dan hidup menggunakan artikel he. Jadi kalau dibaca itu adalah the, dalam bahasa Inggris itu adalah the, kata sandang. Jadi dalam versi Inggris disebut sebagai the way, the truth, and the life. 3 kali muncul artikel di sana. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus ingin menyatakan dirinya secara mendetail, secara spesifik. Dia sedang menunjuk dirinya sendiri secara spesifik bahwa dialah jalan itu. Dialah sang kebenaran itu. Dialah sang kehidupan itu. Dia tidak menunjukkan jalan tertentu sehingga orang-orang bisa sampai kepada Bapa. Dia tidak mengatakan itulah jalan yang benar hidup. Itulah kebenaran, itulah hidup. Tidak. Tapi dia mengatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Ego eimi, aku adalah jalan kebenaran hidup. Sehingga itu berarti Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan, dan satu-satunya kebenaran. Dan itu selaras dengan kalimat selanjutnya yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebetulnya gampang sekali untuk dimengerti. Itu berarti Yesus adalah satu-satunya pengantara antara manusia yang berdosa dengan Bapa yang suci. Itu berarti Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui Yesus. Sehingga kalau kamu mau pergi kepada pribadi yang lain untuk sampai kepada Bapa, engkau tidak akan pernah sampai. Itu mustahil. Karena semua nabi-nabi termasuk Musa, Abraham, Yosua, termasuk para rasul ya, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus dan sebagainya. Mereka itu cuma manusia biasa, bukan juru selamat, tidak bisa menjadi juru selamat. Karena di dalam perjanjian lama, saya sudah menyampaikan di video saya lalu, kitab Yesaya mengatakan, hanya Yahweh Allah seorang diri yang sebagai juru selamat. Yesus Kristus faktanya juga adalah penyelamat. Jalan untuk keselamatan, untuk sampai kepada Bapa. Berarti dia adalah juru selamat, maka dia adalah Allah. Sehingga dia berhak mengklaim, akulah sang jalan, sang kebenaran, sang kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa mengklaim seperti itu. Sehingga kalau Donditan mengatakan, Musa dan nabi-nabi lain, mungkin termasuk juga Muhammad, itu adalah jalan menuju Bapa, itu keliru. Karena mereka tidak pernah mengklaim seperti yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 14:6. Coba tunjukkan, nabi mana yang bisa mengklaim itu? Tidak ada. Bahkan Musa, sekalipun yang digunakan Donditan tadi itu, tidak bisa mengklaim seperti itu. Dan mereka semua hanyalah manusia biasa. Jadi sekali lagi, di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang dikutip oleh Donditan itu sendiri, itu adalah senjata makan tuan, bumerang bagi Donditan, karena teks itu sebetulnya tidak mendukung posisi dia. Itu justru adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan asumsi liarnya mengatakan semua Nabi itu adalah jalan kepada Bapa, jalan mengurangi keselamatan. Itu salah sekali, karena itu melawan Yohanes 14 ayat 6, yang menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga kalau Donditan mau pergi pakai cara lain, kamu mau pergi kepada Musa, mau pergi kepada Abraham, Ibrahim, dan sebagainya, engkau tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Engkau tidak akan diselamatkan. Karena mereka semua itu hanya manusia. Semua nabi-nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru, semua menuntun orang kepada Kristus. Semua mengarahkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukan percaya kepada mereka, tapi kepada Yesus Kristus. Hanya lewat dia kita bisa sampai kepada Bapa, kepada surga, kepada keselamatan. Sehingga sekali lagi, kalau Donditan mau cari jalan di tempat lain, di nabi-nabi yang lain, selain daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah sampai kepada surga. Engkau tidak akan pernah diselamatkan. Tapi sebaliknya, engkau akan masuk ke mana? Lawannya surga apa? Neraka. Itulah tempat bagi orang-orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan,
kebenaran dan kehidupan. Maka kesimpulannya Donditan hanyalah asal mangap saja. Nabi